Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Tayyib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus ya, sebagai upaya untuk mensucikan jiwa-jiwa kita dari berbagai macam penyakit yang bisa merusak keimanan. Tazkiyatun Nufus yang merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, bahwa salah satu tugas beliau adalah mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manzilatur roja. Jadi salah satu upaya untuk mensucikan jiwa kita adalah dengan memperbanyak ar-roja ya, berharap, mengharapkan ridho, mengharapkan rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa ya, ketika kita beribadah, di salah satu rukunnya adalah kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 11. Siapa yang berharap ya bertemu Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal ya, melakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan ya, menyekutukan Allah. Dia tidak menyekutukan Allah dalam hal beribadah dengan siapapun ya. Jadi kalimat yarju atau yarjuna itu banyak sekali disebut di dalam Al-Qur'an, yang itu merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di dalam surat yang lain Al-Baqarah ayat 218, Allah memuji orang-orang yang senantiasa roja ya, berharap ya rahmat Allah. Ulaika, mereka itu adalah yarjuna, orang-orang yang mengharapkan rahmatullah, rahmatnya Allah. Jadi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah itu dipuji ya, karena itu salah satu bagian dari keimanan seseorang. Semakin orang berharap ya kepada Allah, maka hidupnya semakin optimis ya. Semakin orang berharap kepada Allah, maka dia semakin husnudzan ya, berprasangka baik kepada Allah. Berbeda kalau orang itu berharapnya kepada orang ya, berharap kepada makhluk ya, maka semakin rakus
Jadi kalau orang itu banyak mengharap dari orang lain atas jasanya, mengharap ucapan terima kasih, mengharap pujian, itu malah justru membatalkan amal. Makanya kita tidak boleh malah berharap kepada makhluk ya. Karena makhluk itu juga butuh ya. Makhluk itu lemah ya. Jadi kita tidak boleh banyak berharap ya. Nah, yang diharapkan ya hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu namanya roja ya. Bahkan di dalam riwayat hadis Jabir radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bi thalathin. Ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, adanya sahih ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qabla mautihi, sebelum wafatnya beliau, bisalasin ya, jarak 3 hari. Jadi 3 hari sebelum beliau wafat, salah satu wasiat ya, salah satu sabda beliau kepada para sahabat, khususnya yang diriwayatkan Jabir ini, Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzann, illa wa huwa yuhsinu dzanna billah au bi rabbih ya. Jangan mati ya. Jadi sungguh jangan mati kalian kecuali ia berhusnudzan ya kepada Allah, berhusnudzan kepada Rabb-nya. Jadi buah dari rojak tadi, berharap kepada Allah, orang akan senantiasa husnudzan ya, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang rojak, orang yang berharap kepada Allah itu enggak pernah putus asa ya. Dan tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Dikasih rezeki alhamdulillah ya, dikasih musibah juga tidak berprasangka buruk kepada Allah. Senantiasa berprasangka baik. Barangkali Allah sedang menegur saya, barangkali Allah sedang menghapus dosa-dosa saya ya, dengan musibah, dengan ujian ini, ujian itu. Jadi baik dia mendapat nikmat atau mendapat ujian berupa musibah, selalu prasangka baiknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu buah ya dari sifat roja ya, yang harus dimiliki oleh setiap mukmin ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, bagaimana hakikat roja ini ya? Di dalam kitab ini Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim menjelaskan roja hakikatnya adalah huwa al-istibsyaru bijudin wa fadlin, bijudi wa fadli Rabb ya, tabaraka wa ta'ala. Walirtiyahu limutala'ati karamihi subhanah. Jadi disebut orang berharap ya, orang rojak kepada Allah itu maksudnya adalah dia merasa senang ya, dan merasa bergantung ya, atau berharap kepada karunia ya, atau kemurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan merasa lega gitu ya. Jadi irtiyah, merasa plong, merasa longgar dadanya, limutala'ati karami subhanahu wa ta'ala ya, karena melihat ya karomnya Allah ya, melihat ya kemurahan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pemurah, Maha memberikan rezeki ya, Maha memberikan nikmat ya, memberikan karunia. Jadi Allah Maha Pemurah ya. Jadi kita berharap ya dari rahmatnya Allah, kucuran karunia Allah ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan roja ya, itu yang disebut dengan roja ya. Wakilah, di dalam pendapat yang lain disebutkan huwa ats-tsiqah. Ats-tsiqatu bijudi Rabb ta'ala.
yaitu yakin ya, thiqah ya. Jadi orang yakin, bersandar betul ya, berharap betul bijudir Rabb ya, dengan kemurahan ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya roja. Jadi berharap kepada Allah itu secara totalitas ya, enggak separuh-separuh gitu. Karena kadang manusia itu ketika imannya lemah, terkadang masih ragu-ragu. Apa benar ya saya ini nanti dikasih rezeki atau enggak gitu ya? Apa benar ya nanti anak saya ini makan atau enggak? Nah ini itu meragukan ya, rahmat Allah ya. Artinya imannya separuh-separuh gitu. Itu tercela. Nah, sebagai seorang mukmin itu harus yakin. Ya, yakin dengan rahmat Allah. Jadi tidak pernah suudzon ya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Makanya kalau orang itu prasangka buruk kepada Allah, maka orang tersebut akan menerima keburukan dari ulahnya sendiri gitu ya. Karena dalam hadis qudsi juga disebutkan ana inda dhanni abdi bi ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau prasangkanya buruk ya, prasangka buruk kepada Allah ya keburukan yang dia dapat ya. Kalau prasangkanya baik kepada Allah ya kebaikan pula yang akan didapatkan. Makanya dalam segala hal itu Nabi selalu berhusnudzon ya, berharap kepada Allah. Nabi kalau lagi senang ya, lagi longgar ya, ketika ditanya bagaimana kabarmu ya Rasulullah, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan pujian itu ya amal-amal soleh menjadi sempurna. Jadi Nabi kalau lagi sedih atau susah gitu ya, ketika ditanya juga masih berhusnudzon kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau Nabi menjawab alhamdulillah ala kulli hal itu bertanda Nabi sedang sedih atau Nabi ada sesuatu gitu ya. Ya, artinya dalam segala kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan alhamdulillah gitu ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau terkena musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu adalah dalam rangka berhusnudzon ya. Nah, itulah buah ya, buah ketika orang hidupnya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam segala hal ya, dalam segala hal. Itu namanya ar-raja. Nah, apa bedanya ar-raja dengan tamanni? Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah sama-sama berharap ya, tapi dibedakan istilahnya. Kalau ar-raja ya, dia berharapnya sungguh-sungguh tadi ya, tidak sekedar harapan-harapan kosong ya. Ada ijtihad ya, ada badlul juhdi dan husnul tawakkul ya. Jadi dia berikhtiar ya, ya menempuh jalan Allah ya. Kemudian bersandarnya itu ya betul-betul dia yakin kepada Allah, enggak setengah-setengah. Nah, itu roja. Kalau tamanni dia berharap tapi tidak mau berikhtiar, tidak mau menempuh jalannya, sehingga harapannya itu harapan kosong aja gitu. Ya contohnya misalkan, ayo sholat ayo, saya ini mah nanti aja ya, sholatnya belum dikasih hidayah, nanti kalau Allah ngasih hidayah saya akan ikutlah gitu ya. Nah itu namanya tamanni ya. Jadi dia ada berharap kepada Allah tapi tidak mau menempuh jalan. Ayo ngaji supaya nambah ilmu, nanti aja ya, nanti kalau Allah ngasih hidayah nanti saya juga datang sendiri. Nah itu namanya tamanni ya. Kalau memang dia roja, berharap kepada Allah ya, dia akan belajar sungguh-sungguh ya, tanpa melihat faktor usia. Saya mau udah tua masa ngaji lagi gitu ya, saya usia udah terlambat, udah terlanjur, masa belajar Quran dari awal lagi. Nah kata masa tadi itu ya, itu namanya tamanni ya. Dia kepingin bisa tapi tidak menempuh jalannya gitu. Kalau orang roja ya, kalau orang roja itu dia berharap kepada Allah dengan penuh ya, mujahadah ya, sungguh-sungguh.
Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat penutupnya itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Orang yang bermujahadah, ya, sungguh-sungguh menempuh jalanku, ya, jalannya Allah, maka sungguh Allah akan menunjukkan, ya, orang tersebut, ya, ke jalan Allah, ya, ketemu jalannya gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi itu bedanya antara ar-roja dengan at-tamanni. Kalau ar-roja dia terpuji. Kalau tamanni tadi berharap tapi omong kosong, tidak menempuh jalannya, maka itu tercela, ya. Ya. Itu tercela. Makanya ada istilah tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata, ya, lam tasluk alal yabisi, ya. Kalian berharap untuk selamat, ya, selamat di dunia, selamat di akhirat, tetapi tidak mau menempuh jalannya. Itu omong kosong, sama aja mau menjalankan perahu di atas daratan, nggak mungkin jalan itu perahunya. Wong perahunya itu jalannya di lautan, dipaksa jalan di daratan, nggak mungkin, mustahil. Jadi kalau orang roja dia menempuh jalan, mencari ridhonya Allah, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Tapi kalau orang tamani itu hanya angan-angan kosong, harapan-harapan kosong saja, karena dia tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha. Makanya Nabi mendidik para sahabat itu, ya, ketika berharap kepada Allah diiringi dengan usaha yang maksimal. Pernah ada salah seorang sahabat hadir di majelis Nabi, ya, ontanya dilepas, enggak diikat. Nabi melihat, aqilha, tolong diikat itu onta. Ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah. Ya, akhirnya Nabi mengatakan, aqilha, kamu ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Summa tawakkal 'ala Allah. Jadi Nabi mengajarinya seperti itu. Orang disuruh ikhtiar, ya, dan juga tawakal tadi. Jangan omong kosong, ya. Orang tawakal tidak mau ikhtiar. Nah ini. Makanya sahabat tadi diluruskan oleh Nabi SAW, aqilha wa tawakkal 'ala Allah, ya. Ikat dulu ontamu, lalu kamu tawakal kepada Allah. Ya ibaratnya kalau kita sekarang supaya mobilnya aman, ya, jadi kunci dulu, ya, bismillah, ya, tawakal, setelah itu kepada Allah. Jangan naruh sepeda motor sembarangan, ya, di jalan. Udahlah kalau Allah jaga ya aman. Iya, Allah Maha menjaga, tetapi, ya, kita diajari Nabi itu supaya mujahadah, ya, bukan berangan-angan kosong tadi, ya. Nah, itu bedanya antara ar-roja dan at-tamanni, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sekarang ciri, ya, alamah, ya, alamatu sihhatir roja husnut ta'ah. Jadi tanda kalau orang itu sudah mulai memperbaiki harapannya kepada Allah, maka dia bersamaan harapannya tadi diiringi dengan husnul ta'ah, dengan memperbaiki ketaatan. Jadi kalau orang ingin rojaknya, berharapnya kepada Allah itu sempurna, maka dia juga harus menyempurnakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan asal-asalan gitu, ya. Bukan asal-asalan, ya. Jadi dalam segala hal itu Allah menyukai orang melakukan sesuatu dengan cara mutqin, ya. Ya. Jadi Allah menyukai segala amal itu dilakukan dengan cara yang mutqin atau husnul ta'ah, dilakukan dengan cara yang paling bagus, ya, paling sempurna, ya. Sampai kalau kita nyembelih hewan, ya, yang disembelih hewan dimakan itu pun Nabi memerintahkan dengan cara yang paling ihsan, ya, dengan cara yang paling itqan, yang paling bagus, ya. Ya. Maka pesan Nabi fa'ahsinu adzibhah, ya. Jadi kalau kalian nyembelih hewan kurban atau mau dikonsumsi, perbaiki cara nyembelihnya dengan cara yang terbaik itu, dengan cara yang paling bagus.
Kan itu apa? Ciri ya, ciri tanda orang sudah mulai baik agamanya, mulai baik sisi rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul ta'ah. Ya baik itu nyembelih pun disuruh najamkan pisaunya ya. Ya. Wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dhabihatahu ya, kata Nabi ya. Disuruh najamkan pisau ya, dan cara merebahkan hewannya itu pun dengan cara supaya merasa nyaman, merasa rohah. Hewan yang mau disembelih bukan malah dipukul, bukan malah ditakut-takutin sehingga hewannya stres, enggak seperti itu ya. Jadi dalam segala pekerjaan amal pun disuruh itqan, disuruh ihsan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah di dalam riwayat yang lain itu pernah ketika sahabat menggali lahat gitu ya. Jadi ketika jenazah mau dikubur ada lahatnya ya, yang untuk menyemayamkan apa jenazah itu agak bengkok gitu. Nabi perintahkan luruskan. Sahabat bertanya, apakah ini nanti berpengaruh kepada mayit ya Rasulullah? Tidak, hanya saja Allah menyukai pekerjaan itu yang baik. Jadi walaupun hanya sekedar sama-sama bikin lubang ya, lahat untuk jenazah, kan nanti juga diuruk juga kan, dikubur juga. Tapi Nabi meluruskan, jangan bengkak-bengkok itu, luruskan, maksudnya yang sempurna, yang baik gitu. Itu artinya apa? Hal-hal yang masalah teknis seperti itu Nabi memerintahkan dengan cara yang itqan atau dengan cara yang ihsan tadi, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena itu adalah alamah ya, alamah ciri ya, tanda sempurnanya keimanan seseorang itu ya. Jadi alamatu sihhatir raja husnut ta'ah. Jadi tanda kalau orang itu sudah bagus ya, sudah betul sisi berharapnya kepada rahmat Allah tadi, maka dia memperbaiki ketaatannya. Memperbaiki ketaatannya. Ya, salah satu doa yang diajarkan Nabi kalau kita selesai sholat ya, Nabi mengajarkan kepada Mu'ad ya, dan tentu kepada kita semua, ya Mu'ad ini uhibbuka ya, wahai Mu'ad aku mencintaimu karena Allah. Katakan, Nabi mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan itu. Ya Allah, tolonglah aku supaya a'inni ala dzikrika ya, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur ya kepadamu ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, yang terakhir apa tadi, wa husni ibadatik, dan tolong ya Allah supaya bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi husni ibadatik itu penting ya. Makanya itu kenapa diperintahkan kita supaya berdoa dengan doa itu, karena itu salah satu ya, salah satu amalan yang akan menyempurnakan ya keimanan dan juga amal soleh kita ya, husni ibadatik atau husnul ta'ah tadi ya. Jadi alamatu sihhatir raja husnul ta'ah. Jadi salah satu alamat tanda ya, rojaknya seseorang itu kepada Allah telah betul ya, telah sempurna, maka ditandai dengan baiknya ketaatannya kepada Allah. Jadi ketaatannya itu meningkat ya. Karena semakin meningkat ketaatan ya semakin meningkat keimanan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, warraja'u salah satu anwa ya, warraja'u salah satu anwa. Nau'ani mahmudan wa nau'un khururun madmum. Jadi klasifikasi ya, jadi pembagian roja itu ada 3 kata Ibnu Qayyim di sini. 2 itu terpuji, satunya tercela. Fal aulani, ini kita membahas yang terpuji dulu tadi ya. Raja'u rajulin amila bi taatillah ala nuri minallah fa huwa rajin li sawabihi. Jadi nomor 1, nomor 2 ini roja yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi, dan itu terpuji. Yang pertama, terpuji yang pertama ini adalah yaitu rojaknya seseorang
amila bi taatillah, dia beramal dengan taat kepada Allah, ala nuri minallah, jadi amalnya itu sesuai dengan petunjuk cahaya dari Allah. Artinya amalannya itu mencontoh Nabi, amalannya itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah, bimbingan dari wahyu tadi, ya. Wa huwa rajin li thawabi, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terpuji ini. Jadi ibadahnya benar-benar, maksudnya itu selain dia ikhlas, dia mutabaah, ya, sesuai dengan petunjuk Allah, bukan inovasi di dalam beribadah, ya, tapi sesuai dengan petunjuk Allah, dan dia berharap pahalanya Allah. Nah, ini rojak yang terpuji, ya. Jadi dia terpuji. Jadi beramal dengan memperbanyak taat kepada Allah, ya, sesuai dengan cahayanya Allah tadi, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang beramal mengharapkan pahala dari manusia, itu cacat amalnya. Namanya pamrih. Pamrih itu bisa riya, ya, kalau dia kepengin dilihat orang, atau bisa sum'ah ketika kepengin didengar orang, ya, atau ujub, ya, merasa bangga, ya, merasa besar dada, membusungkan dada, ya, ya, sehingga dia sombong. Nah, itu membatalkan amal. Kenapa? Karena harapannya kepada manusia. Makanya ketika penghuni surga ditanya, salah satu amalan kalian yang menyebabkan kalian masuk surga itu apa? Dijawab, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi salah satu amalnya ketika mereka beramal soleh, ya, memberi makan, ya, memberi minum, ya, sedekah, infak, ya, beribadah lah intinya, ya. Itu hanya mengharap, ya, mengharap dari Allah saja, tidak pamrih, kepingin ucapan terima kasih, ya, atau kepingin dipuji orang, ya, tidak, ya. Jadi harapannya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, rojak yang seperti ini itu sempurna, ya, itu yang terpuji. Itu yang pertama. Yang kedua, rojak yang terpuji, wa rajulun aznaba dzunuban, seseorang yang dia melakukan sebuah dosa atau beberapa dosa dia lakukan. Yang namanya manusia, ya, terkadang ya salah. Manusia itu tidak lepas yang namanya dosa. Walaupun sudah berhati-hati, ya terkadang ya masih aja, ya, jatuh atau terpeleset, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik terlihat tampak atau tidak tampak. Yang namanya manusia itu ada aja gitu, ya, dosa tiap hari yang dia kerjakan. Makanya disebut insan. Insan itu salah satu ulama, ya, menyebutkan salah satunya berasal dari kata nisyan. Manusia itu suka lupa gitu, ya. Ya. Innama sumiyal insanu linisyanihi, disebut insan itu karena memang banyak salahnya manusia itu, banyak lupa kadang, ya. Nah, ketika dia lupa atau ketika dia salah, ya, atau terpeleset di dalam dosa, maka harapannya adalah summa taba minha, dia segera taubat, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya tadi, kapok, enggak ngulang lagi. Fahuwa rajin limaghfiratillah, dan dia berharap, ya, berharap terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rojak yang terpuji. Jadi kalau kita, ya, terpeleset atau melakukan kesalahan-kesalahan, itu jangan bilang wah sudah kadung ini, lanjutkan. Jangan. Berhenti, segera berhenti itu. Segera berhenti, segera taubat, segera istighfar. Nah, di dalam hati kita senantiasa berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang enggak
berharap ampunan Allah, dia putus asa. Banyak itu ya orang-orang yang sudah kadung ya, tercebur di dalam dosa, berkelimangan dengan dosa dan kesalahan, nggak mau keluar. Salah satunya itu tadi, putus asa dia. Wah, udah kadung banyak dosa saya ya, kayaknya nggak diampunkan oleh Allah. Nah, ini orang putus asa namanya, orang putus asa. Makanya kita tak boleh putus asa, senantiasa berharap. Ustadz udah taubat, salah lagi, ya taubat lagi terus itu. Salah lagi Ustadz, taubat terus, kenceng-kencengan taubatnya. Salah lagi Ustadz, iya taubat lagi terus gitu. 1000 kali taubat, 1000 kali salah, 1000 kali taubat misalkan ya. Jadi tak terhingga, taubat aja terus ya. Ya. Jadi di dalam dirinya itu senantiasa berharap ya akan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita berharap ya, dosa-dosa yang kecil, yang besar, yang sengaja, enggak sengaja, yang tampak, yang tidak tampak ya, harapan kita di dalam hati kita, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita ya. Ini seperti itu namanya roja yang terpuji. Sampai orang yang bergelimangan dosa itu masih dipanggil dengan panggilan yang sangat indah sekali dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim, di dalam surat Az-Zumar itu ya. Jadi orang yang sudah melampaui batas, bergelimangan dosa masih dipanggil, wahai hambaku, kata Allah. Qul ya ibadi, hambaku, masih dipanggil selama dia enggak murtad ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu berkeyakinan orang melakukan dosa besar itu ya, selama dia mau bertobat kepada Allah ya diampunkan. Tidak boleh putus asa. Walaupun dia melampaui batas masih dipanggil oleh Allah, wahai hambaku ya, yang melampaui batas ya. Jangan putus asa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari apa? Rahmat Allah. Makanya salah satu asbab nuzul ya, turunnya surat atau ayat ini itu, dulu orang-orang jahiliyah itu hampir putus asa dengan dosanya ya, hampir putus asa. Mereka datang kepada Rasulullah, ya, kami sudah banyak zina ya Rasulullah, sudah banyak minum khamr, sudah banyak makan riba, semacam-macam lah gitu ya. Ya. Jadi mereka seakan-akan putus asa gitu, datang kepada Nabi SAW. Maka dengan turunnya ayat tadi itu, mereka merasa plong, longgar dadanya, karena masih ada harapan ampunan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dipanggil. Makanya taubat itu enggak ada kata terlambat, siang malam, selama nyawa enggak sampai tenggorokan ya, selama enggak matahari terbit dari barat, pintu taubat itu dibuka 24 jam oleh Allah. Allah enggak pernah tidur ya. Dibuka, itu namanya pintu taubat. Mungkin kalau kita mau berobat ke klinik, kadang klinik juga ditutup. Orang kadang butuh toko kadang ditutup. Kita butuh dokter, butuh konsultan, ya kadang ada waktu-waktunya gitu. Tapi Allah enggak. Allah memberikan kesempatan kapan saja, di mana saja ya. Minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Dibuka itu pintu taubat seluas-luasnya ya, karena maha pemurahnya Allah, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah roja yang terpuji ya, itu sangat apa? Terpuji. Jadi ketika tadi orang melakukan ketaatan, dia berharap ridhonya Allah, berharap pahalanya Allah. Nah, ketika dia melakukan suatu dosa, dia berharap ya, setelah dia bertobat berharap ampunan Allah. Dan manusia itu kalau nggak taat ya maksiat, nggak ada yang ketiga Pak. Makanya rojaknya tadi harus dua ini jalan terus. Kalau taat senantiasa berharap pahalanya Allah. Kalau pas suatu ketika dia terpeleset jatuh dosa, segera taubat dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua rojak inilah yang terpuji. Jadi nau'ani mahmudan ya, dua rojak tadi itu, berharap yang seperti itu sangat terpuji ya.
Dan yang tercela itu yang ketiga ini, yang tercela ini yang ketiga, warajulun mutamadin fit tafriti wal khotoya. Orang yang tadi panjang angan-angan, memperpanjang dirinya ya di dalam masalah apa? Perbuatan-perbuatan yang tafrid, melampaui batas. Ya, berlebih-lebihan. Wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan. Jadi gayanya itu dia menunda-nunda gitu. Mas, tobat mas. Ah ya santai aja, wong Allah itu Maha Pengampun kok. Ayo mas, ayo pak, monggo diperbaiki ya ibadahnya. Oh saya masih sehat kok. Allah kan Maha Rahman Rahim ya. Allah kan Maha Pengampun. Tapi dia malas. Ya. Yarju rahmatullah bila amal, kata Ibnu Qayyim. Dia mengharapkan rahmat Allah tapi nol amalnya, tidak mau beramal. Ya. Fahadha huwal ghurur. Inilah orang yang tertipu tadi. Wa tamanni, dan tamanni tadi yang sudah saya jelaskan apa perbedaan roja dan tamanni tadi. Jadi tamanni itu tadi orang yang tertipu tadi. Nunda-nunda ibadah ya, dikira masih dikasih panjang umur ya. Nunda-nunda tobat karena dasarnya Allah Maha Pengampun, santai aja. Dipuas-puasin dulu maksiatnya. Nah, orang yang seperti itu tercela, nggak boleh. Karena kita nggak tahu kan. Ya, ajal di depan mata, di depan kita nggak tahu itu rahasia Allah. Ya, kapan manusia akan dicabut nyawanya, kita nggak tahu. Ya, mati itu kan nggak kenal sehat, nggak kenal sakit. Ya, kalau udah ditakdirkan Allah ya sudah. Makanya penyesalannya adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi kalau nyawanya udah sampai tenggorokan dia jerit-jerit, teriak-teriak minta supaya ditunda. Ya Allah, tunda sebentar aja. Ya, ila ajalin qarib, sebentar, 1 detik aja. Saya akan sedekah, saya akan menjadi orang soleh ya. Padahal Allah sudah menetapkan kalau ajal itu sudah tiba, tidak ada dimundur majukan, nggak ada. Ya, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi Allah nggak akan ngasih kesempatan lagi kalau memang ajal itu sudah datang. Makanya setan itu salah satu pintu masuknya itu dengan tadi tamanni tadi ya, angan-angan kosong. Orang dibikin sama setan itu bisik-bisikin supaya taswif itu mengatakan saufa, nanti, entar gitu ya. Disuruh sedekah nanti aja dah kalau sudah kaya, nanti aja dah kalau hajinya naik. Nah itu namanya taswif ya, menunda-nunda. Itu namanya tamanni ya. Dia berharap sih pada Allah, dia berharap, cuman tidak dibarengi dengan amal. Nah itu yang tercela. Jelas ya, jadi kategori atau klasifikasi rojak tadi ada 3. Nomor 1, 2 ini terpuji. Nomor 3-nya apa? Tercela. Nomor 1 yang terpuji tadi, dia beramal soleh, berharap kepada Allah, pahala Allah, ridhonya Allah. Yang kedua, kalau dia terjatuh di dalam dosa, dia segera taubat dan berharap Allah mengampunkan. Ini terpuji, 1, 2 ini terpuji. Yang tercela nomor 3 ini, mengharapkan ridhonya Allah ya, nggak mau beramal ya, mengharapkan ampunannya Allah, nggak tobat gitu ya. Nah itu orang yang tercela ya. Jadi itu yang ketiga itu adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu roja ya, itu namanya ar-roja ya, berharap kepada Allah. Nah, sisi lain dari roja itu namanya al-khauf ya, al-khauf ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang beribadah itu kan ada kalanya dia roja, ada khauf, ada juga sifat mahabbah. Nah itu yang disebut dengan Ibnu Taimiyah sebagai rukunnya ibadah, rohnya ibadah ya 3 itu ya. Ada roja, ada khauf, ada sifat mahabbah tadi. Antara roja dan khauf itu ibarat burung ya, ibarat ta'ir kajana hayyi at-ta'ir ya, seperti 2 sayapnya burung ya. Jadi kalau orang nggak punya roja, nggak punya khauf ya,
ya bisa apa namanya, bisa tak seimbang ya. Sebagaimana burung itu kalau sayapnya cuma satu, sempurna kalau dia dua ya. Ya. Makanya tadi masalah bab rojak tadi, dia berharapnya itu sungguh-sungguh tadi ya, bukan berharap yang sifatnya adalah angan-angan kosong atau menunda-nunda amal ya. Jadi itu yang dilarang. Kenapa? Kalau orang itu menunda-nunda amal atau panjang angan-angan yang kosong tadi, menyebabkan hatinya menjadi keras ya, hatinya menjadi keras. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun ya. Jadi sampai Allah itu menegur, bukankah sudah datang masanya supaya khusyuk ya, supaya khusyuk ketika beribadah, supaya khusyuk hatinya, supaya khusyuk orang-orang beriman ini, supaya kalian hatinya khusyuk ya, supaya khusyuk. Jangan seperti orang-orang terdahulu ya, orang-orang Bani Israel terdahulu ya, dia diberi kitab oleh Allah ya, dikasih ilmu oleh Allah, tapi tadi angan-angannya itu kosong, itu nggak mau beramal ya, panjang angan-angannya karena tertipu dengan urusan dunia tadi ya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, akhirnya faqasat qulubuhum, hatinya jadi keras, hatinya mati. Karena hatinya mati, wa katsirum minhum fasikun, karena hatinya sudah keras, hatinya mati, jadinya ya mereka kebanyakan menjadi orang-orang yang fasik ya, menjadi orang-orang yang fasik tadi. Karena apa? Panjang angan-angan yang kosong tadi. Apakah ahlu kitab Yahudi Nasrani terdahulu itu ya enggak yakin kepada Allah? Mereka yakin, cuman tadi ya ditunda-tunda amalnya, dibikin-bikin cara ibadahnya sampai menyekutukan Allah ya, itu ya menyebabkan rusak agama Bani Israel ya. Karena awalnya itu berangan-angan kosong tadi ya, panjang angan-angannya, tertipu karena kepentingan, kesenangan yang sifatnya dunia tadi ya. Jadilah keras hatinya. Ketika keras hatinya, fasik ya, amalnya menjadi fasik. Fasik itu khuruj ya, anit ta'ah, dia keluar dari jalur ketaatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi itu 3 macam tadi ya. Rojak yang 2 terpuji, yang 1 tadi itu tercela. Makanya bagi kita hendaklah nomor 1 dan nomor 2 itu dipertahankan terus ya. Karena manusia itu kalau enggak taat ya maksiat ya. Kalau kita sedang taat hendaklah berharap ya pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berharap balasan pamrih dari manusia ya. Ketika terpeleset melakukan dosa, entah sengaja atau enggak ya, kecil maupun besar ya, maka segera bertaubat dan senantiasa ya kembali ya, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba ya. Kalau orang udah taubat kemudian dia semangat beramal salehnya, sesungguhnya Allah itu menerima apa? Menerima taubatnya ya, menerima taubatnya ya. Jadi kata kuncinya tadi sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh ya. Karena yang namanya manusia terkadang sungguh-sungguh itu pun kadang jatuh kok ya. Orang udah maksimal gitu ya beribadah ya. Kadang ya ada masa-masa istilahnya masa-masa futur gitu ya, masa-masa malas gitu ya, masa-masa jedah yang itu menyebabkan orang kadang itu muncul rasa malasnya gitu ya. Pasti ada itu manusia masa-masa seperti itu.
lagi semangat gitu ya. Tapi tiba-tiba entah karena dia hari itu melakukan dosa atau apa, karena dosa itu terkadang menghalangi ketaatan ya. Ya, makanya para ulama dulu itu mengingatkan, kadang orang itu terhalang nggak bisa sholat malam itu karena siang harinya dia melakukan dosa ya, belum dia bertaubat gitu ya. Karena dosa itu menghalangi apa? Ketaatan. Maka kenapa tadi harus disegerakan ya, ditaubati tadi ya, supaya bersih ya. Kalau bersih, fresh kembali, hati bersih kembali gitu. Jadi diisi ketaatan juga enak gitu ya. Ya, hati yang bersih itu kalau dipakai ibadah ya khusyuk. Baca Quran juga enak, khusyuk ya. Salat juga khusyuk. Ya. Sedekah juga ikhlas ya. Kenapa? Hatinya bersih. Tapi kalau tadi banyak kotoran-kotoran dosa yang nempel nggak ditaubati. Kalau dosa nggak ditaubati itu kan ada nukita nuktah sauda ya. Jadi ada titik hitam yang itu nempel di dalam hati seseorang. Kalau terus ditambah nggak ditaubati, ya tertutup. Itulah yang disebut dengan ran ya. Kalla bal rana ala qulubihim ya. Itulah disebut ran. Ran itu tutup ya. Disebabkan dosa yang dia kerjakan tidak segera ditaubati ya. Demikian jamaah sekalian, masih berapa menit ya jamaah? Udah Isya. 4 menit lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak, silahkan. Bahwa tentu juga harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiar yang kita lakukan juga mungkin nggak boleh ngoyo atau terlalu berlebihan. Tapi kalau dalam hal pencarian harta, jabatan atau tahta, orang Indonesia biasanya dinilai oleh orang luar, khususnya umat Islam, mereka kurang rajin, kurang gigih, kurang tough dibandingkan dengan umat-umat yang di luar Indonesia, khususnya yang non-Muslim, terutama Cina, Eropa, atau Yahudi bahkan. Tapi Islam apakah mempunyai suatu kriteria sejauh mana ikhtiar itu dikatakan sudah titik optimal, sehingga kalau di atas itu lagi ya sudah berlebihan. Kalau di bawah itu malah dikatakan masih kita dianggap malas, masih kurang gigih gitu. Nah, mohon kriterianya seperti apa Ustaz? Ya. Kasih. Jadi ikhtiar yang ya, terbaik, yang tidak terlalu hulu tadi ya, melampaui batas, atau yang malas-malasan. Kriteria yang seperti apa? Kriteria yang tadi ihsan dan itqan, makanya itu bahasa hadisnya itu ihsan. Di riwayat yang namanya wa atqanah ya. Jadi Allah mencintai suatu amalan yang dikerjakan dengan cara itqan ya, yang satu dengan cara ihsan tadi. Ya. Itu adalah kriteria. Jadi bahasa ihsan itu Pak, ya, ihsan itu kan sebenarnya kalau didefinisikan itu ketika kita melakukan satu amalan ya, anta'budallah ka'annaka tarah ya, fa illam takun tarah fa innahu yaraka, itu ihsan. Jadi kalau kita beribadah, melakukan satu amalan, satu aktivitas, itu seakan-akan kita melihat Allah atau Allah mengawasi kita. Lah kira-kira kalau kita merasa diawasi Allah itu baik nggak amalan kita itu? Nah, itu kriterianya. Sehingga istilahnya itu bagi seorang muslim, apapun profesinya, pekerjaannya, dia akan amanah tadi ya. Dia mengerjakan dengan cara yang terbaik sehingga tidak tertinggal juga dengan umat yang lain ya. Dunia ini ya milik umat Islam, ya akhirat juga milik umat Islam. Makanya kita mintanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Nabi tadi melarang yang tamanni tadi, karena taman itu omong kosong dia. Akhirnya jadinya malas, rendah gitu.
Dan Nabi juga melarang sesuatu yang melampaui batas, hulu gitu ya. Makanya antara ifrad dan tafrid, ya pertengahan, nggak terlalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan, nggak terlalu males ya, yang ogah-ogahan tadi, dan juga tidak terlalu semangat yang tanpa ilmu, akhirnya melampaui batas atau hulu tadi. Ya tengah-tengah tadi berdasarkan kriteria ihsan dan juga itqan ya. Jadi melakukan dengan cara yang betul-betul ihsan dan juga betul-betul itqan tadi ya, sehingga seorang muslim itu menjadi kuat. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah ya. Orang mukmin itu kalau udah kuat ya, itu dicintai dan itu lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya malas kemudian asal-asalan itu dilarang di dalam Islam. Karena apa? Bertentangan dengan nilai-nilai itqan dan juga nilai-nilai apa? Ihsan tadi itu. Adzan ya? Monggo kalau udah adzan, Pak. Nanti kita lanjutkan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, monggo, Pak. Iya. Apakah ada ciri orang itu telah diterima taubatnya? Ya. Ada cirinya ya. Jadi segala sesuatu itu Allah telah membuat tanda ya, ciri-ciri. Orang mukmin ada cirinya, orang kafir juga ada cirinya, orang munafik juga ada cirinya, termasuk orang yang bertobat atau ketakwaannya itu diterima oleh Allah ya. Cirinya artinya dia semakin baik ya kehidupannya ya. Makanya sahabat Ali itu ketika ditanya tentang ciri kalau orang itu takwanya sudah benar itu seperti apa ya, maka dijawab oleh sahabat Ali, al khaufu minal jalil ya, dia semakin bertambah rasa takutnya ya kepada Allah, wal qanaatu bil qalil ya, dan semakin qanaah ya kehidupannya walaupun sedikit ya. Jadi rasa takutnya mulai tambah ya, sehingga dia nggak mau maksiat ya. Qanaahnya juga bertambah sehingga dia nggak rakus ya. Orang itu kalau udah rakus, Pak, Masya Allah itu ya, rakus jabatan, rakus dunia lah intinya, itu udah buta itu ya. Udah nggak ngelihat lagi teman, udah nggak dilihat, saudara, sedarah dulu hubungannya diikat dengan rahim, ibunya, saudara kandungnya kadang ditinggalkan karena buta tadi, kerakusan. Itu artinya keras tandanya. Tapi kalau orang dia sudah mulai baik, ketakwaannya, taubatnya sudah mulai baik, itu justru dia bertambah qanaah ya. Dan di sisi lain wal isti'dad ya, dia ada persiapan ya, lirrahil, untuk pulang kampung, maksudnya itu pulang kampung akhirat gitu. Siap-siap 40 tahun ini, 40 tahun kok masih gini-gini aja ibadahnya gitu ya, masih malas-malesan ya. Dia sudah mulai sadar gitu ya, mulai memperbaiki. Apalagi udah 60 tahun ya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai orang yang dicirikan oleh Allah, orang kalau udah mulai sempurna agamanya 40 tahun usianya, itu cirinya apa? Dia semakin dekat pada Allah. Dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, ya karuniakan kepadaku supaya bersyukur atas nikmat-Mu. Allati an'amta 'alayya, yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, kepada orang tuaku, wa an a'mala shalihan tarda, dan karuniakan supaya aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki dzurriyyahku. Inni tubtu ilaika, aku taubat, sungguh aku taubat kepadamu ya. Ini minal muslimin. Jadi itu tanda. Jadi tanda kalau usianya ini semakin baik. Jadi ada jenjang, Pak, kan orang itu dikasih tanda oleh Allah, jenjang-jenjang masa-masa. Bayi dia, kemudian mulai tamyiz, nanti balik udah mulai dewasa sampai 40 tahun.
60 tahun lagi nanti udah dicegat lagi, udah dikasih tanda mulai beruban ya, tanda-tanda kematian itu mulai beruban ya, udah mulai tua ya. Nabi sudah kasih batas umur ummati baina sittin ila sab'in, umur umatku itu ya berkisar 60 70 ya. Nabi contohkan 63, Abu Bakar 63. Itu tanda semua itu. Ya, jadi semua kehidupan manusia ini telah diberikan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada tandanya. Kok tidak beriman itu kebangetan gitu. Ya. Artinya orang terlalu melampaui batas kalau memang dia tidak mengenal tanda tadi ya. Maka oleh karena itu orang bertakwa, orang bertobat pun dikasih tanda oleh Allah. Jadi wal amalu bitanzil, dan dia semakin semangat untuk mengamalkan at-tanzil, yaitu Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an. Nah itu ciri kalau orang itu sudah mulai baik takwanya, mulai baik taubatnya itu ya. Artinya dia semakin cinta kepada Allah dan dicintai Allah ya. Dekat dengan Allah ya. Tadi persiapannya lebih intensif lagi gitu. Cukup jamaah? Cukup ya? Kita tutup ya kalau udah cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.